Bisa nggak sih kita linjur di SNMPTN? Mau tahu jawabannya? Yuk tonton videonya sampai akhir. Halo teman-teman, balik lagi di GMM Media Channel. Tadi kita udah dibuka dengan pertanyaan yang sering banget kalian tanyain di kolom komentar. Kak, bisa nggak sih kita lintas jurusan di SNMPTN? Kak, aku anak IPA nih, tapi jurusan yang aku pengen dari IPS. Kira-kira jawabannya kayak gimana ya? Oke, jadi sebelum kita bahas tentang linjur, kita coba bahas lagi tentang aturan SNMPTN-nya, teman-teman ya. Jadi di SNMPTN itu kan kita bisa pilih ada dua kategori ya. Ada jurusan Saintek, ada jurusan Sosum. Saintek biasanya hubungannya sama sains dan teknologi, ini untuk anak IPA, dan yang Sosum itu tentang sosial dan humaniora untuk anak IPS. Nah, kalau di SNMPTN itu kan harus dipilih sesuai dengan jurusan teman-teman di SMA-nya. Jadi misalkan teman-teman di SMA-nya masuk kelas IPA, berarti bisa ambil prodi yang IPA juga atau Saintek. Begitupun anak IPS. Kalau teman-teman di sekolahnya itu IPS jurusannya, berarti ambil prodi atau jurusan di PTN-nya juga harus yang IPS atau Sosum. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih aturan untuk linjur di SNMPTN? Kalau teman-teman cek tentang video kita yang faktor-faktor penentu SNMPTN, linjur itu sebetulnya tidak dianjurkan ya. Tapi di SNMPTN tahun 2021 kemarin ada pernyataan resmi dari pihak LTMPT atau lembaga yang menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi negeri bahwa linjur itu diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan. Jadi bisa sih teman-teman linjur gitu, tapi peluangnya memang relatif kecil. Atau teman-teman harus cek dulu beberapa hal penting sebelum kalian mau memutuskan untuk linjur. Nah, apa aja sih yang harus teman-teman cek sebelum mau linjur? Yang pertama, tentunya teman-teman harus lihat dulu apakah PTN itu pernah menerima siswa yang linjur atau tidak. Jadi kan ada beberapa PTN yang mengeluarkan informasinya di website masing-masing. Misalnya nih di UI jurusan psikologi, bisa nggak sih dari anak IPA ambil psikologi UI, atau psikologi UI itu untuk anak IPS aja? Nah, teman-teman harus cari tahu dulu tentang itu. Jadi setiap PTN tuh punya kebijakan masing-masing biasanya, dan teman-teman harus update, harus cari tahu dulu infonya baru bisa memutuskan apakah mau mengambil jurusan tersebut atau enggak. Terus yang kedua, kalau teman-teman mungkin belum dapat informasinya dari website, teman-teman bisa tanya langsung ke guru BK yang ada di sekolah. Kira-kira ada nggak sih alumni 1 tahun sebelumnya yang linjur ke jurusan yang teman-teman mau ambil? Misalnya teman-teman mau ambil jurusan PGSD UPI, tapi teman-teman dari anak IPA, sedangkan PGSD UPI itu untuk anak IPS. Nah, teman-teman bisa tanyain ke guru BK-nya, Bu atau Pak, ada nggak sih alumni yang tahun kemarin yang ambil PGSD ini dari anak IPA, terus lolos atau enggak di SNMPTN? Kalau misalnya lolos, berarti teman-teman punya peluang juga untuk ambil jurusan yang sama di SNMPTN 2022 nanti. Tapi kalau misalnya nggak ada alumni, ya bisa dibilang memang relatif kecil ya peluangnya. Jadi kalau nggak ada alumni, bisa cari alternatif jurusan yang lain ya teman-teman. Nah, selain teman-teman cek informasi di website PTN tadi, terus juga tanyain ke guru BK-nya. Nah, yang ketiga ini teman-teman bisa untuk mulai mengumpulkan sertifikat atau prestasi yang mendukung teman-teman untuk linjur. Karena biasanya PTN juga mempertimbangkan hal tersebut. Misalnya dari anak IPA mau ambil tadi PGSD, pernah nggak sih kalian ngikutin kegiatan yang hubungannya dengan guru? Mungkin ada olimpiade atau lomba cerdas cermat dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman punya sertifikat tentang itu sangat membantu gitu buat masuk di jurusan tersebut meskipun teman-teman linjur. Karena seperti yang aku bilang tadi, peluang untuk linjur itu kecil banget. Mungkin bisa aja hanya 10% atau kurang dari 10% bahkan. Karena peluangnya kecil tersebut, makanya kita harus memaksimalkan kalau memang mau benar-benar linjur. Nih misalnya ya, kalian dari anak IPA mau ambil jurusan IPS. Kebanyakan kan IPA mau ambil IPS ya. Tapi kalau anak IPS ke IPA tuh agak jarang ya. Mungkin anak IPS sudah terlalu mumet, mau masuk IPA tambah mumet gitu ya. Jadi yang sering kejadian itu anak IPA mau ke IPS karena mungkin merasa di IPA-nya kurang ada yang srek, terus mau menghindari hitung-hitungan, biasanya kayak gitu kan. Misalnya teman-teman dari anak IPA mau ambil jurusan IPS, kebanyakan biasanya jurusannya tuh komunikasi atau enggak psikologi yang IPS gitu ya. Nah, kalau dari anak IPS mau ke jurusan IPS kan otomatis nilainya udah sama ya. Maksudnya
mata pelajaran yang dilihatnya itu udah sama, geografi, sosiologi, ekonomi, dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan dari IPA, berarti kan teman-teman nggak punya tuh nilai-nilai yang tadi disebutkan mata pelajarannya. Jadi, saran aku untuk teman-teman yang di SMA-nya mungkin pernah dapat lintas minat. Kan ada tuh ya teman-teman dapat lintas minat di SMA-nya. Mungkin beberapa sekolah lintas minatnya hanya sampai kelas sekian, tapi ada juga yang sampai kelas 12 masih punya lintas minat ya. Jadi kalau teman-teman ada lintas minat, itu kan pasti ngambil mata pelajaran yang berbeda dari mata pelajaran wajib. Nah, jadikan lintas minat itu sebagai salah satu peluang untuk memaksimalkan di linjur tadi gitu. Misalnya teman-teman dapat lintas minat sosiologi, berarti teman-teman punya peluang untuk masuk ke jurusan sosiologi meskipun kalian dari IPA. Selama sosiologinya itu buka linjur ya, dia bisa menerima siswa yang linjur, itu baru bisa. Kalau teman-teman punya lintas minat tapi jurusannya nggak buka untuk linjur ya tetap nggak bisa gitu ya. Balik lagi ke syarat yang pertama tadi yang harus kalian cek. Sekarang aku mau nunjukin nih langsung website LTMPT yang menyelenggarakan SNMPTN dan SBMPTN nanti ya. Ini udah bisa teman-teman buka sebetulnya webnya karena dia itu nggak di take down gitu ya. Jadi teman-teman masih bisa lihat aturan-aturan SNMPTN kemarin termasuk jurusan di masing-masing PTN. Nanti di situ tuh ada banyak informasi yang bisa teman-teman lihat. Langsung aja yuk kita lihat. Oke, nah kali ini aku mau memperlihatkan website dari LTMPT ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja masuk di ltmpt.ac.id. Nanti halaman utamanya kayak gini ya teman-teman. Nih di sini udah diperkenalkan LTMPT itu apa. Terus di sini menunya ada banyak ya. Teman-teman bisa lihat dari mulai top 1000 sekolah, terus portal LTMPT ini biasanya buat registrasi nanti ya untuk login. Teman-teman mau mulai masukin data-data SNMPTN ataupun SBMPTN itu bisa di sini. Terus kemudian yang paling penting di sini ada menu untuk SBMPTN dan SNMPTN-nya. Nah, sekarang kita lihat di SNMPTN ya. Oke, nah ini udah kebuka. Di menu SNMPTN ini ada jadwal kegiatannya. Nah, ini jadwal kegiatan yang kemarin ya, teman-teman. Ada tanggal beserta bulan, pokoknya lengkap gitu ya. Dari mulai peluncuran pertama sampai nanti teman-teman daftar ulang setelah tahu hasil kelulusan SNMPTN. Kemudian ada, nah kalau teman-teman mau tahu kuota sekolah teman-teman berapa orang, itu bisa cek juga di sini. Terus di bawahnya, nah ini dia, ada daftar PTN dan Politeknik Negeri untuk program D4 atau Diploma 4 dan Sarjana. Jadi kalau di SNMPTN ini udah mulai masuk Politeknik ya, mereka ada juga di SNMPTN dan ada beberapa jurusan D4 yang udah masuk di SNMPTN. Oke, nah yang tadi aku bilang teman-teman bisa lihat apakah jurusannya itu menerima linjur atau enggak dari sini ya. Kalau teman-teman nggak nemu di website masing-masing PTN ya teman-teman langsung aja ke LTMPT gitu ya karena semuanya ada di sini datanya. Oke, misalnya teman-teman mau ambil apa? UPI kalian ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Kita lihat prodinya. Nah di sini ada banyak nih. Dia udah misahin antara Saintek sama Sosum kan di sini ya. Terus di sini juga lengkap banget, ada daya tampungnya, jenjangnya, jenjang apa, kemudian peminat tahun sebelumnya itu berapa, dan ada portofolionya atau enggak. Nah, biasanya teman-teman itu suka nyari yang linjur-linjur itu ke UPI ya kan, karena mungkin UPI itu termasuk bisa untuk linjur, tapi kita coba lihat di sini apakah beneran bisa linjur atau enggak ya. Oke, kita ambil contohnya ini nih, ada bimbingan konseling. Peminatnya lumayan banyak ya, 1049, tapi daya tampungnya cuma 27. Oke, teman-teman tinggal klik aja di sini jurusannya atau prodinya. Nah, terus keluar deh informasi umumnya. Mulai dari jenjang, jenisnya apa, Saintek atau Sosum, daya tampungnya, portofolionya berarti nggak ada. Terus teman-teman lihat di sini ada syarat SMTA. Nah, syarat SMTA ini adalah kategori siswa yang bisa masuk di jurusan ini. Berarti UPI untuk jurusan bimbingan konseling atau BK ini bisa menerima dari SMA jurusan IPA maupun IPS, terus bahasa juga bisa juga dari jurusan agama kalau teman-teman ada yang ambil agama, kemudian dari madrasah aliyah bisa IPA, IPS atau bahasa ataupun agama. Dan terakhir bisa dari SMK, SMK-nya pekerjaan sosial. Wah ini lengkap banget ya, berarti dia itu terbuka buat siapa aja dia bisa menerima gitu ya. Jadi kalau mau linjur ke jurusan bimbingan konseling berarti
bisa gitu. Jadi ini yang tadi aku maksud, teman-teman harus cari tahu prodi yang menerima linjur atau enggak. Kalau misalnya kita lihat jurusan geografi di sini, coba, oh ternyata geografi juga bisa dari semuanya ya. Bisa dari semuanya, jurusan SMK juga bisa, teknik geomatika, geospasial, pertambangan kehutanan. Oke. Sekarang kita coba lihat yang saintek. Biasanya kalau saintek itu kan jarang ada yang linjur ya. Nah, misalnya matematika. Apakah dia bisa linjur? Oke, ternyata dia nggak bisa linjur. Untuk prodi matematika di UPI, dia cuma menerima dari SMA IPA atau Madrasah Aliyah IPA. Jadi kalau teman-teman IPS mau ambil jurusan matematika, ini di UPI nggak bisa ya. Dan yang lainnya teman-teman bisa cek sendiri deh di LTMPT ya, karena udah lengkap banget. Di bawahnya juga kalau teman-teman cek, ini ada jumlah peminat dan daya tampung dari 5 tahun terakhir ya, jadi bisa kelihatan grafiknya. Terus ini ada keketatannya di bawah. Kalau teman-teman masih bingung tentang keketatan, kita pernah upload juga video tentang itu. Jadi silahkan dipelajari. Nanti kalau udah paham pasti tahu cara membaca persentase di sini ya. Oke, itu dia teman-teman. Ini banyak banget deh PTN-nya, bisa teman-teman ganti sendiri sebelum nanti sistemnya itu mulai nggak bisa dibuka. Karena ada satu waktu LTMPT ini nggak akan bisa dibuka. Biasanya deket-deket mau SNMPTN tuh, ini kan pasti mengalami perombakan ya. Jadi teman-teman nggak bisa tuh buka datanya di bulan-bulan tersebut. Jadi dari sekarang aja dicek ya, supaya teman-teman tahu kira-kira jurusan tersebut yang mau teman-teman ambil bisa linjur atau enggak. Jadi gitu teman-teman ya, hal-hal yang harus kalian perhatikan kalau mau linjur atau lintas jurusan di SNMPTN, terutama tahun 2022 nanti. Terus update info terbaru dari LTMPT-nya tentang aturan linjur, siapa tahu ada aturan terbaru gitu kan. Nanti kalau misalnya teman-teman nggak update, malah nggak lolos gitu ketika linjur. Nah, kalau teman-teman masih kepo juga tentang SNMPTN dan SBMPTN yang lainnya, teman-teman bisa tonton terus di GP Media Channel, karena kita akan upload info-info terbaru tentang SNMPTN maupun SBMPTN 2022. So, see you on the next video. Dah!